Cepet. Bianca. Pergi. Ya kenapa sih? Aku kangen banget sama kamu. Kamu nggak mau ketemu sama aku, ya aku terpaksa ngelakuin ini semua. Aku nggak mau ya, suami aku sampai tahu. Woi, kamu tenang aja, suami kamu nggak akan pernah tahu. Ya udah sana pergi. Ya udah, aku cabut dulu ya. Mau ngapain sih kamu? Aku nggak mau ya kamu ngelakuin kayak gitu lagi. Ya udah, aku cabut ya. Apalagi cepetan pergi. Ih. Ngapain sih kesini? Aisyah, Dina. Dina. Aisyah. Kemana mereka? Kemana dia? Papa? Papa? Papa ngapain di sini, Pak? Papa tadi seperti melihat orang yang Papa kenal, tapi salah orang. Kamu sedang apa di sini? Aku mau pulang, tapi lihat Papa di sini. Papa yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Papa nggak apa-apa. Mobil Papa di mana? Ada kok, Papa bawa mobil. Pak, biar aku antar Papa. Nanti mobil biar aku suruh supir yang ambil mobil Papa ya. Untung ada mama yang bantuin masak. Cium dong. Iya, Mak. Sama-sama sayang. Tapi kok Mas Dimas jam segini belum pulang ya? Yuk coba kamu telepon dong. Kok nggak aktif ya? Mas Dimas kemana sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mama tahu tuh Dimas kemana. Paling juga sok tahu. Ih, Mama bukannya sok tahu. Mama memang bener-bener tahu. Yang kasihan tuh kamu. Istrinya kok nggak tahu suaminya kemana. Tapi kalau misalnya nanti dikasih tahu bakalan shock nggak ya? Itu jantung dijagain, hati-hati copot ya. Jadi Dimas diam-diam pergi ke kampungnya Aisyah, cari Aisyah dan nggak bakal pulang ke rumah sebelum bener-bener ketemu dengan Aisyah. Ngenes banget ya. Turut berduka cita ya atas nasib kamu karena dari dulu sampai sekarang ternyata Dimas nggak bisa ngelupain Aisyah. Udah Bianca, kamu jangan dengerin berita hoax. Siapa tahu itu cuma bohong doang. Mendingan kamu telepon dulu aja, ya. Hoax? Ih, ya enggak lah. Saya nggak bakal bohong. Saya ini mamanya, jadi tahu betul, ya. Ya udah, coba telepon, coba. Malam. Halo, Pak Satpam. Coba lihat di ruangannya Pak Dimas, ada Pak Dimas nggak? Udah pulang dari tadi, Bu. Gimana, Bi? Nggak ada. Aduh ya ampun. Puas deh. Hoax ya.
Udah Bi. Bisa diem nggak? Bisa diem Anggap nggak? aja nggak ada orang, anggap aja nggak ada orang. Terima kasih ya, Din. Kamu sudah repot-repot antar saya. Sekarang sebaiknya kamu pulang. Kamu hati-hati di jalan. Pasti Bianca sama Karissa sedang nyariin kamu. Pak, kebetulan Mama Siska ada di rumahku. Aku telepon ya, biar Mama Siska pulang rawat Papa. Nggak perlu. Ini Papa hanya perlu istirahat aja kok. Ya, paling besok pagi juga sudah lebih baik lagi. Maaf Pak, kalau aku lihat kondisi kesehatan Papa masih belum begitu baik. Sebaiknya Papa cuti dulu dari kantor untuk istirahat. Gak mungkin cuti, Dim. Kerjaan banyak sekali. Ya, memang sih, belakangan ini kondisi kesehatan Papa sedang menurun. Ya, mungkin juga lagi banyak pikiran Papa juga. Makanya Papa lagi nggak bisa maksimal kerja saat ini. Padahal Papa ada proyek besar yang harus Papa tangani. Kira-kira kamu berkenan nggak kalau kamu bantu Papa untuk mengerjakan proyek besar ini? Kita kerjakan sama-sama. Selama aku bisa bantu, pasti aku bantu Pak. Tapi sekarang yang terpenting adalah kesehatan Papa. Terima kasih. Baik, ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini kok belum juga sih, Mas. Masya Allah, Ibu. Ih, Titin, lagi ngepel jam segini. Punten itu, Bu. Kenapa sih di sini semua orang tuh nyebelin banget? Bianca, kamu kenapa sih? Kok kamu ngomel-ngomel, marah-marah nggak jelas? Udah deh, makanya omongannya Mama Lydia itu nggak usah dipercaya. Apa? Udah, diam ya. Kamu yang diam. Kamu yang diam. Kamu dong. Diam. Nih, kalau menurut Mama, nggak mungkin Dimas itu nyari Aisyah ke kampung. Setia aja mau nyari Aisyah ke kampung itu dilarang kan? Udahlah, nggak usah terlalu banyak pikiran. Mana ada sih, Mah, istri yang bisa tenang kalau suami tuh kayak gini? Lagian kok Mama pusing lihat aku, mendingan Mama pulang aja. Kok kamu jadi sewot sama Mama? Ya habis Mama, bukannya menghibur, malah bikin tambah pusing. Oh ya, kalau memang kamu lebih percaya sama hasutannya Mama Lydia, silahkan aja. Berarti kan Mama udah nggak dibutuhin di sini. Mama pulang aja ya kalau gitu. Terserah deh. Udah pulang kamu, Mas? Ingat juga kamu pulang ke rumah. Pulangnya sendirian? Kemana si perempuan itu, si pengkhianat itu? Nggak bisa kamu temuin dia? Nggak ketemu ya? Kamu ngomong apa sih Bianca? Suami pulang kantor, bukannya bersikap baik, malah seperti ini. Oh, maaf ya Mas. Aku selama itu udah bersabar sama kamu. Sabar banget. Tapi apa? Gara-gara perempuan itu, kamu tuh mencapakan aku, lupain aku, nggak perhatian lagi sama aku. Kamu bicara apa sih Bianca? Kamu mau ungkit kesalahan aku? Sekarang gini, kalau misalkan ada yang kamu gak suka, kamu bicara sama aku, kamu ada masalah apa? Aku ini lagi ngomong masalah kesetiaan, Mas. Kesetiaan. Buat apa sih aku selama ini setia sama kamu, menjaga harga diri aku buat kamu? Buat apa kalau kamu, yang di pikiran kamu, di hati kamu, di kepala kamu semuanya cuma Aisyah aja. Gak ada tempat di hati kamu tuh buat aku tuh gak ada. Aku udah capek-capek, Mas. Aku udah berusaha mati-mati untuk mendapatkan perhatian kamu, tapi kamu gak pernah ngelihat aku. Aku masakin kamu, aku susah payah ke dapur masakin kamu. Kamu kemana?
Kamu malah nyari dia kan? Kamu pergi nyari dia kan? Aku nyari Aisyah. Aku nggak nyari siapa-siapa. Alah udah lah Mas, kamu gak usah nutup-nutupin lagi dari aku udah tahu. Kamu pasti pergi cari dia kan? Kalau nggak kamu pergi kemana? Jam segini kenapa baru pulang? Astagfirullah. Jangan bilang kamu lembur ya. Aku telepon kantor kamu dan kata satpam kamu udah pulang dari tadi. Terus kamu kemana kalau kamu nggak cari dia? Hah? Kemana? Bianca, asal kamu tahu ya. Tadi aku ketemu papa kamu di pinggir jalan. Aku kasihan sama papa kamu, aku anterin dia pulang ke rumah. Udahlah Mas, gak usah banyak alasan. Aku udah gak mau lagi denger semua kata-kata kamu. Semua perbuatan kamu tuh kamu kasih alasan. Alasan? Udahlah Mas, kamu tuh gak usah ya so baik. Karena aku gak akan percaya lagi semua kata-kata dari mulut kamu itu. Kalau kamu nggak percaya jawaban aku, kamu gak usah tanya, Bianca. Ya kalau gitu sama aja. Buat apa aku berbuat baik sama kamu kalau kamu gak pernah ngeliat aku? Kamu gak pernah ngertiin perasaan aku, kamu gak pernah menghargai aku. Buat apa? Aku tuh udah gak sabar, Mas. Aku udah gak bisa sabar lagi sama kamu, aku udah gak tahan. Bianca, sekarang kamu coba telepon papa kamu. Omongan aku bener apa enggak? Buat apa lagi? Aku udah tahu kamu bohong. Ngapain aku telepon papa? Gak ada gunanya. Aku bingung sama kamu mau sampai kapan sih? Sampai kapan kamu bisa ngerelain dia? Mungkin kamu gak sadar ya, Mas. Kalau selama ini yang ada di hidup kamu, yang selalu mendampingi kamu dalam susah dan senang tuh aku sama Karissa, Mas. Tapi sekarang, gara-gara perempuan itu kamu campakin aku dan Karissa. Bianca, kamu jangan bicara kamu ya. Aku gak pernah mencampakkan kamu dan Karissa. Kamu jangan mengada-ngada. Aku ngapain ngada-ngada? Emang itu kenyataannya, tapi kamu gak Diam, pernah buka mata diam, kamu. Bianca, diam. Bisa diam gak sebentar? Mama, Papa, Sayang. jangan berantem dong Mama, Papa. Karissa takut. Dimas, Bianca, jangan berantem depan anak dong. Kasihan Karissa ntar ketakutan. Kamu jangan pernah ikut campur sama urusan rumah tangga saya ya. Kenapa berhenti? Maafin papa ya sayang. Ayo ikut papa. Mam. Ayo ikut Setia. Apaan sih ikut kemana? Mama jangan keterlaluan ya. Ketawa apa sih? Aduh. Mam, bisa ya Mama ngeliat orang berantem kayak gitu senyum-senyum? Hah? Kenapa Mama nggak bisa membiarkan sama Dimas? Ada Karissa di sana, Mam. Udah deh Satya, kamu nggak usah belain mereka. Kayak kamu nggak suka ribut aja sama Dimas. Mam, aku ribut sama Dimas itu karena ada alasannya. Dan aku nggak pernah sengaja cari masalah sama Dimas. Aduh. Oh gitu ya. Sekarang kamu inget-inget dong. Kamu itu ngerebut istrinya Dimas. Emang itu namanya bukan cari masalah ya? Apa itu namanya ya? Aku lupa deh. Apa tuh? Itu masalah yang lain. Udah deh, Setia, udah ya. Apapun itu, harusnya kamu tuh sadar ya. Dimas itu bukan siapa-siapa. Dia saudara tiri kamu. Gak ada hubungan darah sama sekali ya. Kamu anak kandung mama. Sedangkan Dimas ya anak kandung papanya sendiri. Oke? Jadi kamu gak usah so baik. Gak usah belaga jadi adik yang baik, yang perhatian ya. Dan satu lagi Dimas, lihat mama. Lihat. Mama rasa kamu gak perlu banget cari-cari Aisyah lagi. Gak penting, gak ada gunanya. Udah gak ada duitnya itu perempuan ya. Aku cari Aisyah bukan karena uang. Ya, Mam. Tapi karena ada alasan lain. Dan aku akan cari Aisyah sampai ketemu. Alasan lain, kasih tahu keras kepala banget. Batu. Sayang, jangan sedih lagi. Sebentar lagi kan makan es krim. Iya, Pak. Permisi, selamat malam Pak, Dek, ini es krimnya. Selamat menikmati. Terima kasih ya. Papa kenapa berantem sama Mama? Karissa takut, Pak. Karissa nggak mau lihat lagi Papa sama Mama berantem lagi.
Maafin Papa ya sayang. Papa janji, Papa nggak akan pernah berantem lagi sama Mama. Tapi kenapa papa sama mama sayang teriak-teriak? Apa papa udah gak sayang lagi sama mama? Karisa, kamu masih kecil sayang. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti akan ngerti. Jadi papa akan cerai sama mama. Cerai? Enggak, Papa nggak akan cerai sama Mama. Tapi sebentar, kamu dapat bahasa dari mana cerai seperti itu? Dari teman Karisa. Teman Karisa pernah cerita sama Karisa. Kalau sebenarnya itu mama papanya dia itu cerai. Dia jadi sedih, Pak. Dia nggak bisa lagi meluk papanya. Karisa nggak mau kayak gitu, Pak. Mau. Sayang, Papa janji, apa yang kamu takutkan nggak akan terjadi. Kita akan tetap sama-sama, sama Papa, Mama, dan kamu. Ya. Kalau janji kayak gini caranya, Pak. Iya. Janji. Janji. Sekarang, karena kamu gak mau makan es krimnya, berarti buat Papa semua. Terus Karisa mana, Pak? Ini kan udah malam, kamu gak boleh makan es krim. Karisa juga mau, Pak. Nih. Pegang dulu sebentar. Coba bukain ya. Oke. Hup. Enak. Papa ingat ya, Papa harus baikan lagi sama Mama. Iya. Papa baikan sama Mama ya sayang nanti ya. Sekarang kamu tidur. Iya, Pak. Jadi, Aisyah itu adalah anak kandungnya Pak Irwan. Apa, Mam? Aisyah anak kandungnya Pak Irwan. Anak kandungnya. Apa itu alasannya Pak Irwan? Tiba-tiba dia jadi baik sama Aisyah dan Ibu Dina. Itu. Kalau benar Aisyah anaknya Om Irwan, berarti Bu Dina... Istri simpanannya Pak Irwan lah. Apalagi gitu. Astaga. Kenapa jadi rumit banget sih keluarga ini, Mam? Aisyah sama Bianca itu sama-sama anaknya Pak Irwan. Itu artinya Aisyah juga selevel sama Bianca.